Matius pasal 4 ayat 23. Maka Yesus berjalan keliling di seluruh tanah Galilea. Apa nih Mas Indra? Dan Galilea mengajar di masjidnya. Tuh. Mengajar di masjidnya. Jadi Yesus ngajar di masjid nih. Kajian dia ini. Tausiah ini, tausiah itu. Halakah ini, Buka majelis taklim, buka majelis taklim itu. Iya, taklim Yesus ini. Majelis taklim Ustadz Yesus ini kalau begini namanya. Ya kan? Iya loh, ini di masjidnya tuh ya, saya nggak ngada-ngada tuh. Ini nulis Injil aja nggak pakai tata kerama, I-nya kecil ini More. Iya. Giliran Galilea nama kota besar, nama kitab kok malah kecil. Ini juga pelecehan juga ini. Kerajaan dan sembuhkan segala penyakit, ya kan? Segala penyakit di tengah-tengah orang banyak. Ini berarti Yesus lagi jadi ustadz ini, udah dia selesai tausiah, dia jadi tabib dia. Ini. Ya Ustadz plus pengobatan tibun nabawi mungkin kali ya. Iya. di masjid loh ini, di masjid tuh, lihat tuh, di masjidnya tuh. Nah sekarang kita geser lagi ke Matius pasal 6 ayat ke ini 1930. More dan para guru-guru yang lain gitu ya. Alfi kan di sini mau zuhur tuh. Alfi izin pamit dulu ya. Siap, nanti Alfi balik lagi ke sini. Mau ke masjid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ini jangan Alfi dibaca ini... dicetak ya, dicetak ini bukan dicetak. Dicetak. Bukan dicetak ya, dicetak. Nah, lalu kita buka lagi. J-nya itu pakai tambahan D gitu ya, Bang ya? Iya. More, berarti kan dulu kan aku suka bilang begini nih. Mbahku kakekku almarhum saya bilangin apa begini. Mbah, kenapa kita menganggap Belanda penjajah? Kenapa kita pisah dari Belanda? Padahal Belanda itu pinter loh. Belanda itu pinter ngapusi katanya gitu More, kata mbah saya almarhum. Ternyata benar ya kan, di sini ngapusi dia ya kan. Nah ini Mas Indra, coba baca ini Mas Indra. Matius pasal 6 ayat 5 Mas Indra. Oke, maka kalau sembahyang jangan kamu seperti itu orang pura-pura. Nah ini kan bahasa, ini gramatikanya hancur, saya sempurnakan ya. Maka jika kamu sembahyang janganlah kamu seperti orang yang pura-pura sembahyang, maksudnya orang munafik ya. Karena dia orang memang suka sembahyang berdiri dalam masjid. Nah, ini harusnya gramatikanya begini. Karena mereka memang suka sembahyang berdiri di dalam masjid dan di ujung-ujung jalan supaya kelihatan sama orang, supaya kelihatan oleh orang harusnya ini. Sungguh aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Ini masjid yang dikomentari kan? Ini akan menunjukkan begini loh More. Seakan-akan begini More. Seakan-akan gambarannya adalah agama Kristen dan agama Yahudi itu hanya firqoh atau kelompok dalam Islam. Islam kan punya kelompok. Nah, itu salah satu kelompoknya adalah Kristen dan Yahudi. Kenapa? Mereka pun beribadah di masjid gitu loh More. Iya. Seakan-akan mau bikin kayak gitu. Nah ini yang hari ini dibawa oleh Rossi ya, oleh rombongan Syiah, Majid dan kawan-kawan. Dia bilang apa? Islam itu agama, tapi kelompoknya sendiri-sendiri, ada Islam Yahudi, Islam Nasrani, Islamnya Nabi Muhammad gitu kata dia. Berarti dulu bisa kita asumsikan Syiah itu berkolaborasi dengan Belanda karena otaknya sama gitu More. Lanjut. Nah lalu kita geser lagi ke ayat tadi 5 ya. Nah sekarang ke ayat 2. Tadi 2 yang kelewat. Pasal ke berapa? 6 ayat kedua. Oke, apa nih? Nah ini nih. Masjid ya. Sampai
Oh enggak ada masjid ini. Oh ada masjid ini. Ada. Bahkan Ada. jamak ini. Masjid. Iya. Banyak ini. Maka kalau kamu bersedekah, maka kalau kamu buat sedekah, jangan suruh bunyikan selompret di hadapanmu. Seperti orang pura-pura buat di dalam masjid-masjid dan di jalan-jalan. Nah, itu masjid. Masjid Lagi ini. ya. Iya, Nah, masjid. kita geser ke Matius 9 ayat 18. Matius 8. Nah, ini Matius 9. Matius 9 ayat ke-18. Kalau dilihat Nah, dari cetakannya seperti kayak mesin tik gitu ya Bang ya ini ya. Kayak Iya, masih 1930. zaman iya. Masih zaman kayak mesin tik ditekan dia, bukan di printing. heeh, bukan printing modelnya ya. 1930. Enggak, ini fotokopi. Ini fotokopi, tapi hard kopinya apa? Tapi Awalnya itu aslinya ketik. Aslinya mesin ketik. Ketik jebret-jebret gitu. Nah, baru di copy pakai mesin press. Ini. tak 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 berisik banget itu. Ini pasal 9 ayat 18. Apa nih? Kepada datang sembah bersujud tidak ada Tuhan datang. Oh, tapi di sini nggak ada ini. Seorang kepala rumah. Oh, bukan diksinya dia beda dia. Matius 9:23. Matius 9:23 ini 20. Oh, ini 23 nih. Apa ini? Yesus masuk dalam rumah itu kepala. Oh, kepala rumah ibadah maksudnya. Ini ketika rumah Matius ibadah 9. nggak bilang kepala, nggak dibilang kepala masjid itu nggak bilang. Iya, nggak dibilang ya, cuma Kepala kepala aja. takmir masjid aja gitu kan bilang Yesus sebenarnya dengan takmir masjid harusnya gitu sekalian biar pas. Nah, Ya kan? ini sama nih, ini masih Matius 9 ya. Ini masih Matius pasal 9, namun ini ayat 35. Coba bacain Mas Indra. Ini Mas Oke, Indra demen nih 35 ya, baca-baca More. ini. Ya. Maka Yesus berjalan keliling dalam segala negari dan dusun-dusun dan mengajar dalam masjidnya serta kabarkan Injil kerajaan dan menyembuhkan segala penyakit-penyakit di antara orang banyak. Masjid lagi tuh. Ini ngajar di masjid Majelis ini taklim Yesus. ini. Majelis taklim ini gini. Iya. Ustadz Majelis Yesus taklim berarti ini. Yesus. Ah. Ya nggak mungkin juga ya kan jadi marbot gitu kan. Kalau marbot bukan mengajar, harusnya mengepel gitu, harus benar, ya nggak? Tapi More Menyapu, mengepel itu harusnya. Iya. Gimana Bang Ibnu? Ini kan apa namanya ketikan-ketikan ini kan antara tahun berapa nih ejaan-ejaan yang pakai oe-oe gitu. Ya pokoknya itu di bawah tahun inilah di bawah tahun 60-an 50-an. Dua tahun 60. Ini aja cetakan 1930 ini. Artinya sasaran mereka 1930. sasaran bangsawan-bangsawan berarti ya. Karena kan kalau kita Iya. lihat rakyat-rakyat kecil kan dulu ya mungkin sekolahnya SD aja juga nggak sekolah gitu kan. Ya, belum bisa baca, Iya belum betul. bisa baca. Artinya ini kan sasaran mereka ini sasaran orang-orang yang Muslim yang udah sekolah gitu ya. Ini ada yang nanya Bible versi kapan itu Bang? Versi 1930. Ntar, saya tunjukin nih. Iya kalau versi 1930 artinya ini Bang sasaran-sasaran mereka penginjil mereka ini ditujukan untuk bangsawan-bangsawan Muslim sepertinya ya Bang ya. Hmm. Karena kalau sasaran mereka ke rakyat kecil ya rakyat kecil cuman bisa celingak-celinguk doang dengerin, nggak mungkin bisa baca atau mungkin fungsi dari Bible itu apa mereka juga nggak ngerti gitu kan. Tapi kan yang mereka ngerti dari dulu nenek moyang kita dari sebelum 1930 itu kan membaca Al-Qur'an itu adalah suatu kewajiban, Bang. Suatu hal yang memang itu sebuah ritual gitu, sebuah ritual yang memang bisa mendatangkan suatu pahala buat dirinya gitu kan. Bisa mendatangkan suatu
keberkahan. Jadinya mereka mungkin yang diajarkan sama orang tua kita dulu ya itu bagaimana tata cara bahasa Arabnya, huruf-huruf hijaiyahnya gitu kan. Betul. Heeh. Tapi kalau tulisan-tulisan semacam ini saya rasa ini benar-benar harus diimbangi didampingi dengan doktrin-doktrin. Karena Iya. kalau cuma Nah, sekedar ini ada lagi nih Bang Ibnu. Ini di Matius pasal 12 ayat 9 ya. Matius pasal 12 ayat ke-9. Nah, maka habis pergi dari sana, Tuhan masuk masjidnya. Wah, berarti Yesusnya masuk masjid ini. Entah mau ngepel, tapi nggak mungkin sih kalau mau ngepel masjid, jadi nggak mungkin merebut ya. Marput dia kok. Dia Ustad. Kiai itu dia. Kiai Haji. Dia kiai gelarnya Kiai Haji. Kiai lo kok Kiai? Dia mengajar. Lo kok Haji? Lah dia pernah ke Ka'bah? iya, Iya enggak? bener ya Bang ya. Harusnya di sini gelarnya Kiai Haji Yesus di kitab ini, khusus kitab ini. Nah, Indra Musa kamu ngarang lo. Kiai alasannya apa? Kiai dia mengajar, Pak. Dia mengajar di masjid. Ka'bah, dia pernah ke Ka'bah. Masjid Haji dia pernah ke Ka'bah, baru dia haji. Kiai Haji Yesus lebih cepatnya, More. Bener. Kalau hanya Iya. sebatas Iya. mengajar doang Kiai baru ya. Dengan dalil tadi. Kalau hanya sebatas Kiai Haji mengajar itu Yesus. berarti Kiai. Ini kalau kita nggak kasih gelar Kiai Haji, kita soal adab loh. Kenapa? Nah, dia mengajar nggak dipanggil Kiai gimana? Iya nggak? Kalau untuk orang Jawa ini nggak sopan santun ini sama ulama itu kan loh. Makanya kalau saya memilih untuk menggelari Kiai Haji dalam buku ini, khusus dalam buku ini. Kenapa? Kiai karena dia mengajar agama, Haji karena dia pernah ke Ka'bah, More. Ya itu aja kalau saya. Nah, ini Yesus ngajar lagi nih, coba baca nih Mas Indra. Ini Oke. Matius pasal 13 ayat 54 ya. Pasal 13 Oke. ayat 54. Ya. Oke. Maka kapan datang dalam negeri tempat jadinya Kiai Haji Tuhan mengajar dia orang dalam masjidnya, ya kan? Harus ada kiainya, dia mengajar kok, ya kan? Berarti berarti dia- gini Mas Indra. bisa. Kalau Mas Indra mau asumsikan, karena hipotesa pun sifatnya asumsi ya, cuma bedanya asumsi yang berdasar kan gitu ya. Bisa Mas Indra mau asumsikan ini Kiai Haji, karena kenapa? Ini kita masih ngomongin Matius tuh, masih dalam Matius. Di beberapa di beberapa redaksi, Yesus itu sering bolak-balik masjid dan sering namanya bolak-balik ke masjid untuk ngajar gitu loh. Ya makanya kiai, More. Haji karena dia ke Ka'bah, ya kan? Haji kan? Iya. Ini Kiai Haji nih, bisa disebut Kiai Haji. Sering ngajar dia di masjid. Aduh. Iya, nggak itu loh. Dan itu ya. Jadi Kiai Haji Yesus. Aduh. Atau mau digelarin ini apa Buya Yesus bisa, Kiai Haji bisa, Gus Yesus bisa. Ya karena dia masih muda gitu kan. Haji Yesus lawak. Ustadz dia bisa, Ustadz dia bisa. Janganlah kalau Ustadz Mursyid juga bisa. kurang tinggi. Buya Yesus atau Gus Ya, Yesus itu Buya. cocok. Gitu. Tapi Iya. itu bukan dari LAI-nya ya Bang ya. Itu kan zaman dulu belum ada ya LAI ya. Belum. Ini masih dari Amsterdam ini. Gelarnya Gus aja Ada yang Bang ya, Gus. Bisa. Ya jadi kalau kawan-kawan ya mau mau bikin misalkan akun nickname Gus Yesus boleh. Nah, tapi data-data yang tadi saya kasih itu dicatat gitu loh. Jadi kalau misalkan ada yang nanya, kok kamu kok ngehina Yesus dengan mengatakan Yesus itu Gus Yesus. Lah dia sering ngajar ke masjid gitu kan. Mana buktinya? Kasih ayat-ayatnya. Bisa disebut Gus Yesus. Gitu. Ya, sampai teman-teman dilaporin ke polisi, ya itu tunjukkan ini loh datanya More Reski, dia ngajar, makanya panggil Kiai atau Gus, dia ngajar. Iya. Ya. Iya. Aduh, ini malah di Matius ya lebih banyak kata masjid ketimbang Ka'bah gitu loh. Lebih banyak dia. Jadi makanya ya saran saya gitu loh. Ini itu ya More ya. Maksudnya dia ini Ya itu di Jawa ya More, gelar-gelar Kiai itu Jawa Madura ya, Jawa Madura Sunda Banten itu ya Kiai Haji itu ya. Teman-teman Betul, Aceh mungkin ada gelar di daerah untuk Ustadz
guru ngaji ada sendiri misalkan Tengku, ya silakan aja gitu loh. Yang Boleh Tengku disesuaikan aja. Yesus. Ya. Sumatera Iya. banyak Buya. Buya ya, Oh kalau Buya Sumatera ya, Buya aja lah, Buya Ah. ya kan, Buya Yesus gitu kan. Iya. Buya Yesus. Kalau Buya itu daerah Sumatera Barat ya? Iya betul, Sumatera Sumatera Barat, Barat, ya. Riau, Sumatera Barat. Melayu lah, Melayu. Heeh, Melayu. Mm-mm. Nah, ini Kalau Kiai Terus itu kalau biasa Jawa, masjid kalau itu kalau gereja Indah. kalau NU kan yang kebanyakan masjid. Kiai, kalau Muhammadiyah kebanyakan Buya dia. Enggak, Muhammadiyah kalau di Jawa tetap Kiai Bang, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu. Itu biasa kalau Buya itu orang-orang dari Sumatera. Itu gelar mereka Buya, Abuya sebenarnya Abuya. Iya betul. Abuya. Tapi gini ya, kita kan kalau kemarin kalau nggak salah ada di Siti yang bilang apa ya, yang kata ilahku ilah gitu katanya udah nggak boleh dipakai sama Kristen lagi. Allah-Allah lain yang nggak boleh. Oh, ala-ala lain. Nah, terus kan Iya. ya kita semua dukung ya sekarang kan apologet ini kan mau ini apa ada rencana untuk menggugat LAI ya soal kitab itu. Iya. Ya mungkin mudah-mudahan secepatnya dan kita dukung semuanya kali ya. Dan kita juga berterima kasih ya ke saya kayak orang-orang awam seperti ini yang selalu mengikuti apologet gini ya sangat berterima kasih sekali gitu karena ya itu dia kalau nggak ada apologet gini kita nggak bakal tahu gitu. Mungkin sekelas ustadz-ustadz ternama sekalipun juga mereka nggak bakal tahu soal hal seperti ini kecuali yang mendasar-mendasar ya kayak misalkan Mesias gitu-gitu doang istilah-istilah yang digunakan oleh mereka kan mungkin ustadz terkenal sekalipun juga kalau disuruh berbicara tentang kitab mereka juga nggak bakal bisa mungkin ya jadi porsinya udah beda-beda ya jadi kita sangat berterima kasih sekali kepada teman-teman ini yang apologet ini sangat mencerahkan. Apalagi yang perempuan juga udah mulai kan kayak Tiara ini, kayak Khadijah apa gitu kan mereka udah mulai bersuara juga ya. Jadi nggak cuman laki-laki doang, jadi perempuan juga udah mulai bersuara juga tentang agama gitu. Kita sangat berterima kasih sekali. Iya, jadi ya intinya gini, boleh kok orang kalau mau panggil Gus Yesus, Kiai Yesus atau apa ya, karena kalau merujuk tadi ya Bible 1930 gitu, dia apa namanya sering-sering ngajar gitu di masjid gitu kan, dengan tadi bukti-buktinya yang udah saya tunjukin gitu. Atau manggil Buya juga boleh, Buya Yesus gitu kan, itu. Jadi maksud saya gini loh, kepada kawan-kawan Kristen ya, kalau mau plagiatis tuh sekalian gitu loh, nggak usah nanggung gitu loh maksudnya. Itu Berarti maksudnya. kalau ada istilah dalam Biblenya Moreh tadi itu, misalkan rumah belajar harusnya jangan rumah belajar, sekalian pesantren. Pesantren, ya. Cuma saya belum Iya, temuin kalau tuh. ada rumah belajar bisa kita bahasanya pesantren bisa. Gitu Moreh, bisa. Hmm. Atau madrasah lah, madrasah. Gitu kan. Karena memang apa ya, memang problemnya kekristenan itu satu, mereka itu malu dengan jati dirinya, makanya mereka sering melakukan yang namanya inkulturasi dan sinkretisme gitu loh. Sampai alhasil ya More kalau misalkan gini, kehilangan More. budayanya. Mm-mm. More, misalkan kalau begini, ini misalkan ini ada tanda-tanda baru. Ini saya nggak memastikan, baru memperkirakan ya. Dipanggil marbot pun bisa. Kenapa? Karena ketika orang jualan mengotori diusir marbot. Biasa yang keras itu marbot, bukan imam. Oh jangan ini sendalnya jangan naik ke sini. Jualannya jangan ke sini nanti kotor. Nah, itu ketika dia membolak-balikkan orang jualan, nah itu marbot lebih tepatnya. Yang galak itu marbot emang. Marbot itu sifat defensifnya tinggi, marbot itu. Tidur di dalam masjid. Iya, coba mari dibaca yang dia membolak-balikkan orang jualan itu lebih tepatnya marbot kalau itu. Coba mari dibaca. Coba dibaca itu yang bagian membolak-balik itu ayat coba. berapa itu? Matius berapa itu? Lupa saya itu. Coba terus saya buka lagi nih. Loh, Ada sekarang yang gitu loh. tahu nggak? Sekarang ini Matius pengalaman berapa saya, pengalaman saya. Saya pernah jadi marbot. Saya pernah jadi marbot. Saya tegas gitu. Kalau orang misalkan mengotori masjid, nggak tertib itu saya marah biasanya gitu More. Tadi sempat disebut sih sama More sih. Belum. Di bagian mana mungkin netizen ada yang Kalau ada yang biasa tahu menghafal bisa diketik itu. tuh. Ya.
Saya soalnya Ketik nggak aja hafal ya, Bible ketik tuh. biar lebih cepat. Soalnya bingung, apalagi ngapalin terjemahannya ya direvisi mulu. Sudah hafal apa direvisi berubah lagi ya. Makanya. Mm-mm. Gugur lagi tuh hafalan. Iya. Karena ketika kita udah hafal, udah benar-benar hafal, tiba-tiba ada revisi kan jadinya harus menyesuaikan juga kata-kata yang direvisi itu. Dan harus kita hafal lagi. Makanya ya saya cuma nunjukin gitu kan bahwa Matius ya 21 memang More. berapa? Matius 21 nomor Kita 16 buka. sampai 12 sampai 16. Matius pasal 21 nomor 12 sampai 16. Matius Pasal 21. Matius pasal Nah, apakah 21. ini layak dipanggil kiai? Ya, tadi memang kiai dan haji ya, karena pernah ngajar, pernah ke Ka'bah ya kan. Mm-mm. Nah, sekarang ini kita lihat apakah di ayat di nomor ini lebih tepatnya apa gitu loh. Ayatnya berapa Apa tadi marbot Mas apa Indra? kiai gitu kan. Ayatnya berapa Mas Pasal Indra tadi? 21 More. Iya, 21. Ayatnya 16, Ayatnya 12 sampai 16. 12 Nah, 12 ini sampai 16. Nah, coba saya 12 baca sampai ya, More. 16. Nih. Nah, ini lebih tepatnya Dari apa? 12. Netizen tolong di screenshot dan diperhatikan ya. Tadi, habis begitu Yesus masuk dalam Ka'bah Allah. Nah, ini kan haji kalau begini. Ya enggak? Ya enggak? Iya. Haji enggak? Dan mengusir segala orang yang berjual beli dalam Ka'bah. Dan dia membalikkan mejanya tukang tukar dan kursinya orang yang jual burung dara. Maka Tuhan berkata-kata, dia orang ada tertulis, rumahku nanti disebut rumah sembahyang, tapi kamu jadikan gua pembunuh. Nah itu, kalau ini saya lihatnya ini lebih ke apa ya? Oh bukan ini, bukan marbot. Ini kan Ka'bah ya konteksnya. Berarti askar ini, askarnya Arab Saudi, askar yang jaga ini, jaga Ka'bah itu kalau ada misalkan jemaah Yang haji pada yang biasa melanggar ini. apa itu. Yang pada pakai baret itu, pada pakai baret sama askar seragam ini. coklat. Heeh. Ya, seragam coklat. Ada laskar. Berarti askar ini, More. Iya. Askar ini, bukan marbot ya. Saya perbenahi karena di sini pakai Ka'bah sih. Laskar. Berarti dia askar sekarang itu. Kayak di tentara gitu, di Arab gitu. Iya, lebih cakep. Askarnya. Kalau marbot kan mungkin kalau di Indonesia itu agak kurang dipandang gitu kan Mm-mm. kerjaannya. Jadi kalau laskar itu wah pakai seragam gitu kan bagus. Polisi Tahu nggak mas. marbot itu artinya apa sih? More, marbot itu kan isim fa'il daripada apa ya? Ribat yang artinya Iya. berjaga-jaga, menjaga. Jadi marbot itu sebenarnya lebih tepatnya Menjaga. bukan yang ngepel, yang jaga gitu loh. Yang jaga Makanya ya, bisa penjaga itu masjid. dikatakan marbot gitu kan. Dia kan menjaga ini. Menjaga dari ketidaktertiban. Nah, itu bisa marbot ya. Bisa teman-teman ternyata. Bisa dia. Tapi masalahnya posisinya di Ka'bah. Jadi lebih tepatnya askar karena istilah orang sana menyebutnya askar kan begitu. Tapi gini nih, wait. Ini saya ada ketikannya Joji ya, yang Kristen ya. Tertulis di Al-Quran Jesus penguasa. Nggak ada kata Jesus di Al-Quran. Jangan kalian samakan loh Isa Al-Masih sama Yesus. Bukannya kalian di Indonesia protes kan ke Kemenak kan? Dan kasih usulan bahwa Isa Al-Masih dan Yesus Kristus beda. Makanya dirubah tuh nanti di Almanak gitu kan. Bahwa Yesus itu ya bukan Isa Al-Masih. Makanya diganti kan kenaikan Yesus Kristus dan juga kebangkitan Yesus Kristus. Bukan Isa Al-Masih. Jadi di kita adanya Isa Al-Masih kalau di Al-Quran gitu loh. Jadi jangan nyamain Jesus. Nah ini yang kadang ya. Yang kadang saya suka rada-rada apa ya, rodo-rodo geli gitu loh. Kenapa saya bilang rodo-rodo geli sama apa namanya, sama para pembela Kristen yang kebangetan gitu ya, umat terjemahan yang terkasihani gitu loh. Kalau saya sering nyebutnya. Ya. Kenapa saya bilang rodo-rodo geli gitu kan? Karena gini masalahnya. Ketika kalian mau mengattack, kalian mempersamakan Jesus dengan Isa gitu kan. Isa ibnu Maryam atau Al-Masih ibnu Maryam ya. Itu kalian samakan dengan Jesus gitu untuk attack. Tapi giliran untuk defend ya, mendadak Isa bukan Jesus.
kan konyol gitu loh. Itu logical fallacy gitu loh. Lalu jenis logical fallacy seperti apa ya? banget itu. Yang demikian itu ada dua. Satu namanya fallacy ya. Yang kedua namanya ambiguity gitu. Jadi dengan kalian berargumentasi seperti itu ya, argumentum fallacy dan argumentum satu laginya ambiguity gitu loh. Makanya saya bilang gitu, saya kenapa nggak pernah mau debat gitu dengan Kristen. Karena Kristen itu dalam berargumentasi pasti berpijak kepada yang namanya logical fallacy gitu loh. Kalau menurut Mark orang yang berdialektika dengan logical fallacy 4 kali sudah layak untuk disebut idiot gitu loh. Seperti sama itu. satu lagi Oke, tuh, siap Bang. Tiara. Sama satu lagi itu apa namanya? Kalau kita kan ketika kita ambil data per ayat gitu kan, kita dianggapnya tuh nggak boleh comot-comot ayat gitu kan. Tetapi giliran mereka itu kayaknya tuh lancar banget comot-comot ayat tuh. Oh iya, kayak itu saya bisa nggak buktikan. menyalahkan Itu saya diri bisa itu. buktikan. Bang Ibnu. Dikit saya buktikan. Contoh. Ketika misalkan nih kita bilang gitu kan, nggak bisa namanya mengimani Yesus sebagai Tuhan itu eh untuk syarat masuk surga. Karena kenapa? Kita kutip tuh Matius 7 Matius pasal 7 ayat 21. Bukan setiap orang berseru kepadaku Tuhan Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang mengikuti kehendak Bapakku yang ada di surga. Di sana mereka bilang, jangan kamu ambil satu ayat Alkitab. Alkitab itu minimal dibaca satu perikop minimalnya. Kalau kamu nggak baca satu pasal. Nah, akan tetapi lucunya, ya ketika mereka ngambil nubuatan di Yesaya pasal 9 ayat ke-6 ya gitu kan, tentang Kiyelet Yulad Lanu, telah lahirlah seorang anak ya bagi kita gitu kan, mendadak yang diambil cuma satu ayat. Yang diambil cuma satu ayat. Iya. Nah, giliran dia baca satu perikop nggak mau, giliran dia baca satu pasal apalagi, karena ceritanya tentang perang gitu loh. Apalagi kalau kita bicara bacanya dari redaksi sebelumnya, itu dari pasal 7-nya, nggak akan mau mereka gitu. Makanya saya bilang, defensif mereka itu Bang ya. Standar. iya, makanya saya bilang gitu, argumentumnya kekristenan itu dilandaskan oleh logical fallacy. Karena kenapa? Orang Kristen dalam berapologetika itu masih pakai gayanya yang namanya Justin Martyr. Nah, Justin Martyr ini dia kalau berapologetika itu isinya semua logical fallacy. Bisa dicari buku namanya The First Apologet dan baca chapter atau bab ke-21. Chapter Padahal 21. itu tokoh mereka yang paling masyhur itu Bang ya, paling Iya, terkenal Justin itu. Martyr itu atau Justin Martyr, Iya. betul, yang paling masyhur dan klasik. Sampai kayak gitu ya dalam berdebat mereka dia ya. Iya. Contoh nih, mereka nggak mau kan menyatakan dirinya pagan, tapi seorang Justin Martyr ketika berdebat dengan para penyembah putra-putra Jupiter ya, putra-putra dewa Jupiter, lalu dia bilang, si Justin Martyr, sebenarnya tidaklah usah heran karena apa yang dikenalkan dan diimani di dalam Kristen tidaklah berbeda seperti apa yang kalian yakini dan kalian kenal tentang putra-putra Jupiter. Nah, si Justin Martyr menyamakan gitu loh dengan konsep ajaran penyembah berhala, yaitu dewa-dewa anak-anak dewa Jupiter. Tapi giliran untuk berapologetika, dia menolak gitu loh untuk menyamakan itu gitu. Itu kan logical fallacy, namanya ambiguity ya, seperti itu gitu loh. Makanya saya gini loh, kalau saya mau ngobrol sama yang Kristen ya, Kristen yang biasa berapologetika, saran saya belajar dulu deh 24 logical fallacy itu apa, dari namanya dan seperti apa bentuknya gitu loh. Nah, baru ngobrol. Dan yang kedua, belajar dulu 3M, matter, method, dan manner gitu. Jadi biar reasoningnya tuh nggak berantakan gitu loh. Seperti itu. Itu saran saya sih. Bang Rizky tahu nggak yang dari Kristen tuh yang sering buka komal namanya si Maisel, kalau nggak salah Maisel atau Michael gitu. Iya, saya nggak pernah dinaikin di room dia. Nah, dia kalau ngomong kan pakai gaya-gaya bahasa intelek gitu ya. Kalau ngomong ya cara bernarasinya gitu kan ya. Tetapi ketika ada orang yang mendebat suatu pemikirannya dia gitu kan, suatu hal yang dia sampaikan, terus kena hal yang emang lobangnya gitu, pas lobangnya kena, dia bilang kamu jangan baca Bible itu seenak kamu, jangan begitu Bang. Pasti alasan mereka begitu. Pasti alasan mereka tuh mengatakan kalau kamu kalau ingin paham dengan Bible kamu baca keseluruhan, begitu pasti. Itu udah standar ganda mereka berarti ya Bang ya, kayak gitu ya. Iya, dan itu cherry picking yang seperti itu. Dan masuk kategorinya ambiguity. Dan di dalam Bang Ibnu 24 suaranya logical kecil fallacy. banget Bang.
Suara kecil banget ya. Iya, kecil banget suara Bang Hipno. Iya, ini ada Nabi Luga nih. Tapi udah saya invite tapi dia belum naik, mungkin lagi nge-lag Sekarang masih kecil koneksinya. nggak suaranya, Bang? Masih kecil Bang Masih, Ibnu. masih. ya. Suara Bang Rizky mah gede banget. Tuhannya Bang Luga Kiai Haji kan. Tapi buat saya keren sih. Satu-satunya orang Kristen ya yang berani nyamperin saya ke rumah itu cuma Luga Tambunan. Saya akuin itu. Nyamperin loh, bukan saya nyamperin dia tapi dia nyamperin saya. Itu cuma Luga Tambunan. Yang lain nggak ada. Karena dia punya ilmu kebal makanya berani. Iya. Dan masih Dia ada ada ilmu kok kontennya kebal. ketika dia nyamperin saya ke rumah tuh. Masih ada Wah, di iya bener. akun saya yang ini. Tidaknya makan gratis ya ada ya. Itu Ya dia seenggaknya niat makan banget, gratis Bang. lah. Iya. Niat Sampai banget itu dia. nungguin saya bilang gitu kan, saya bilang Berluga nanti ya kita ketemunya ya, saya bentar lagi kan maghrib ini, kata saya, habis maghrib ya, saya nggak mungkin maghrib keluar, saya bilang gitu kan. Oh iya bener Res, lo harus berdoa dulu, jangan kayak si Aderion tuh. Aderion itu ngomongin firman Tuhan dulu tapi berdoa nggak pernah gitu, kata dia. Oh iya. Keren Luga itu, keren, saya akui keren Luga itu. Dan Dia itu satu-satunya ya kayak nggak punya emosi atau gimana ya? Kayak maksudnya dia kalah debat nih, kadang kalah stuck dalam narasi misalkan. Tapi kadang-kadang dia tuh kayak ngelawak gitu Bang, kayak ngelucu gitu diimbangi Ya. kayak ngelucu gitu. Ya makanya jangan serius-serius Itu juga emang kalau gayanya ngobrol dia sama gitu dia. Bang. Iya kayak gitu. Iya emang kayak gitu gayanya ya. Mm-mm. Ya makanya Ini kan waktu- harusnya dirujuk ke kantor PSPKJ harusnya. Heeh. Spesialis kesehatan jiwa. Ya, Luga jadi itu. jadi kalau ada yang mau lihat pas Luga nyamperin saya gitu kan, Luga itu pemberani. Satu-satunya apologet Kristen yang berani nyamperin saya ke rumah itu cuma Luga. Iya bener. Ya. Makanya sampai saya bikin VT Jadi lucu. karena jagoan dia. Jadi lucu kalau ngeliat. Jadi lucu kalau ngeliat kayak gitu ya. Heeh. Maksudnya seorang yang ngaku nabi tapi dia nyamperin orang gitu, maksudnya nyamperin seseorang yang mau diajak debat gitu. Kenapa nggak nyuruh utusannya gitu kan? Enggak, Luga itu nabi yang mandiri kata dia. Gitu. Iya, Enggak manja. Mandiri banget ya Bang, Iya. mandiri banget Bahas apa ya. waktu itu Bang?